Kekuatan dan kelemahan dari CAPM dan APT. Halo semua, tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan saya Farid Syadwi Putra dan teman-teman saya ada Meli Syahrani dan juga Naswa Hasmi. Nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja ke pembahasan pertama yaitu kekuatan dan kelemahan dari CAPM. Apa sih CAPM itu? Jadi, CAPM itu sederhananya adalah model yang digunakan untuk menentukan hubungan antara resiko dan pengembalian yang diharapkan dari suatu aset, khususnya saham. Adapun kekuatan dari CAPM adalah 1. Sederhana dan mudah digunakan. 2. Teoritis solid. 3. Keterkaitan dengan resiko pasar. 4. Alat untuk evaluasi investasi. Selanjutnya, kelemahan dari CAPM adalah 1. Asumsi pasar efisien. 2. Penggunaan satu faktor atau beta. 3. Beta tidak stabil. 4. Pengaruh faktor lain tidak diperhitungkan. Next, APT secara sederhana adalah teori keuangan yang menjelaskan pengembalian suatu aset berdasarkan beberapa faktor resiko. Tidak seperti CAPM yang hanya menggunakan satu faktor atau resiko pasar, APT memungkinkan adanya banyak faktor yang mempengaruhi pengembalian, seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan untuk menentukan hubungan antara resiko dan pengembalian yang diharapkan dari suatu aset, khususnya saham. Adapun kekuatan dari APT ini adalah 1. Lebih fleksibel. 2. Tidak terlalu tergantung pada asumsi pasar efisien. 3. Multifaktor. 4. Berguna untuk portofolio yang terdiverifikasi. Dan untuk kelemahan dari APT sendiri adalah 1. Kompleksibilitas. 2. Tidak spesifik tentang faktor-faktor. 3. Data historis. 4. Tidak selalu praktis. Jadi, kesimpulannya adalah CAPM itu sederhana dan mudah digunakan, tetapi terbatas karena hanya menggunakan satu faktor dan mengasumsikan pasar efisien. Sebaliknya, APT lebih fleksibel dan komprehensif, tetapi lebih kompleks dan bergantung pada pemilihan faktor yang subjektif. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.